Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Sun Project. Oke, jadi di video kali ini saya bakal membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangannya ketika kita membeli motor, kredit dan cash. Nah, kalau disebut dari kelebihan dulu sih, kalau kelebihannya itu di cash ya. Kalau di cash itu ya kita ketika beli motornya udah nggak akan ada beban lagi gitu, nggak akan membayar tiap bulannya. Itu kelebihannya. Dan kelebihannya di nyicil itu biasanya yang saya tahu tuh proses dipermudah. Rata-rata biasanya kayak gitu, prosesnya dipermudah. Beda dengan kita membeli cash. Kalau cash itu rata-rata susah untuk istilahnya apa ya, kalau cash itu susah. Kalau kita mau beli itu rata-rata pada nolak gitu dealernya tuh, karena mungkin batinya atau untungnya itu kurang besar untuk dealer. Dan kekurangannya nih, tadi kan kelebihan tuh. Kalau kekurangannya sih menurut saya di segi kalau di cash ya, kekurangannya itu mungkin nggak kekurangannya sih kalau cash. Kalau menurut saya, kalau kekurangannya paling ya nggak ada mungkin. Tapi kalau kekurangan buat di cicilan itu, yang pertama misalkan kita kredit 1 tahun sih masih di atas wajar ya. Maksudnya tuh kita nyicilnya nggak lama-lama banget. Yang jadi susah tuh ketika kita nyicil 3 tahun. Nah, itu yang pasti agak pusing tuh, karena yang pertama harga pasti jelas beda, pasti 2 kali lipatnya. Harga 2 kali lipat dari harga aslinya, yang harusnya 30 juta cash menurutnya segitu, sekarang menjadi harganya jadi melonjak jauh. Kalau 3 tahun tuh, jadi saya hitung juga kan cicilannya tuh 1.400.000 nih. Ketika dicicil tuh total hampir 60 juta ya. Harga motor CBR 250 RR ya. Itu sih kalau menurut saya kekurangannya di situ. Karena gini, kalau menurut saya kesimpulannya, kalau orang seperti saya ya, emang sih jujur kalau buat per bulannya kan ini 1.400.000 tuh memang berat sih menurut saya. Saya jujur-jujuran aja gitu, meskipun saya nggak malu, karena saya jujur emang beli motor ini masih nyicil. Disebut berat ya, berat. Tapi kalau istilahnya tidak memaksakan tuh, kita tidak akan terbeli gitu. Ya sih, kalau disebut padahal bang, kan ada yang motornya lebih murah gitu daripada yang ini. Ya, kalau disebutnya saya salah jalan dulu tuh. Saya juga baru lihat-lihat bahwa sekarang tuh, wah, BET murah juga ya cicilannya. 1 tahun aja cuma 1.100.000 gitu kalau nggak salah. Beban saya sih pasti hilang gitu istilahnya. Saya dulu salahnya ambil gaya, jujur. Makanya saya baru nyadarnya tuh di situ. Waduh, iya. Coba kalau dulu saya ambil Beat gitu, ya mungkin di tahun sekarang pun saya sudah beres bayarannya 2 kali lagi malah. Tapi karena saya dulu mementingkan gaya,
Ya gini lah endingnya. Makanya buat kalian ya sih celaka kalau kita pingin hanya dilihat orang lain tuh celaka. Ya saya juga karena udah kagok juga kan gitu, maksudnya teh udah berjalan 1 tahun gitu ini motor, ya mau gimana lagi, ya udah we jalanin gitu kan. Gak mungkin gara-gara udah saya capek bayarinnya lepasin lagi ke leasingnya, ya saya nggak akan dapat apa-apa dari leasing, rugi aja. Selama saya bayarin 1 tahun itu kemana hasilnya, nggak ada gitu. Makanya ya udah mau gimana gitu istilahnya. Jadi kalau menurut saya juga nggak akan mungkin ngelepasin gitu aja ini motor. Ya saya perjuangin meskipun berat gitu bayarannya. Kemarin juga soalnya saya udah mikir over kredit gitu kan. Kira saya over kredit itu ketika leasing dan leasing tahu siapa yang akan membayar selanjutnya saya lepas gitu dari perkaranya. Ya jadi nggak akan ditagih-tagih lagi, ternyata nggak kayak gitu. Ketika saya over kredit, yang kemarin saya tanya di tim otonya langsung, ternyata ketika kita sudah tanda tangan di atas di sana gitu ya, di kantornya oto, dan ada orang yang mau meminangnya kembali, itu emang bisa. Cuman yang jadi pertanyaannya tuh dia amanah nggak gitu. Karena kalau dia nggak bayar 2 bulan, selama 2 bulan nanti yang harus bayar lagi kita gitu, dengan kerugiannya yaitu kita hanya dikasih dari leasingnya pun itu cuman hanya uang ganti rugi gitu sebesar 1 juta rupiah kata teman saya gitu kan. Dan misalkan itu tinggal personalnya masing-masing sih. Misalkan pengen minta lagi ke orang tersebut bisa. Misalkan pengen minta harga, saya mau minta di kisaran 12 lagi dong. Ya itu tinggal percakapan kalian ke yang mau minangnya gitu pribadi. Yang penting pihak leasing tahu. Jadi kalau ingin over kredit itu sebenarnya harus ke orang-orang yang tahu doang sih menurut saya. Jangan ke orang-orang yang selewat kayak di Facebook. Itu bahaya asli. Kalian bisa celaka itu. Ya makanya buat kalian itu sebagai edukasi lah, jangan mementingkan gaya. Ya itu saya juga terlanjur dulu, namanya orang gitu kan, punya keinginan yang besar gitu. Ya sudahlah. Oke, videonya paling segitu aja buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Oke, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.